Kasih dari Kristus. Wow! Hadapkah gagal Cahya Supriyadi. Bola dia kirimkan satu umpan dan itu dia Dada. Yang tertutup. Arkan Reaksi ya karena ada beberapa foul. Memang taktikal harus memberikan kartu cukup keras memang. tapi Marcelino. Ini milik dari pasukan Garuda. Strike, coba menembak, ada blok. Sentuhan fingertip ya dari Quincy Camara tadi. Dan bagaimana ball. Pelatih timnas Filipina Albert Capelas memberikan pernyataan yang mengejutkan. Timnas Indonesia baru saja menjamu tim tamu Filipina dalam lanjutan ajang Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Pertandingan ini menjadi laga penentuan bagi grup B untuk menentukan dua tim yang bakal lolos ke babak semifinal turnamen bergengsi Asia Tenggara tersebut. Setelah pertandingan usai, pelatih timnas Filipina Albert Capelas memberikan pernyataan yang menarik perhatian. Dia tidak hanya memuji performa timnas Indonesia, tetapi juga mengapresiasi keramahan dan penyambutan yang diberikan oleh tuan rumah. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Albert Capelas secara terbuka memuji perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan pesat, terutama dalam pembinaan usia muda yang dia sebut sebagai hasil dari kerja keras selama beberapa tahun terakhir. Di sini kita bisa melihat perbedaan besar bahwa Indonesia sudah melakukan pekerjaan besar itu beberapa tahun yang lalu untuk mengembangkan usia muda. Sedangkan di Filipina kita baru melakukannya sekarang, ujar dari Capelas. Pelatih asal Spanyol itu juga menyoroti tantangan yang dihadapi Filipina dalam meningkatkan kualitas sepak bola mereka. Dia menjelaskan bahwa negaranya baru saja memulai sistem dan program baru untuk pengembangan usia muda, sehingga membutuhkan waktu untuk mengejar ketertinggalan. Kita baru memulai sistem baru untuk pengembangan usia muda, program baru dalam pembinaan untuk mencegah hasil yang terjadi baru saja. Saya pikir perbedaan Indonesia dan Filipina yang bisa Anda lihat adalah masalahnya semakin besar dan semakin menganga, ungkap Capelas. Selain memuji Indonesia, Capelas juga mengapresiasi kerja keras yang ditunjukkan oleh skuadnya dalam pertandingan ini. Meski menghadapi tim yang lebih unggul, timnas Filipina tetap berjuang hingga akhir. Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Indonesia atas sambutan hangat yang diberikan selama mereka berada di Solo. Terima kasih kepada Indonesia telah menyambut kami dengan baik. Kami sangat menghargai pengalaman ini, tutur dari Capelas. Capelas menutup komentarnya dengan optimisme terhadap masa depan sepak bola Filipina. Dia percaya bahwa langkah awal yang telah dimulai saat ini bakal membuahkan hasil dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, dia juga mengakui bahwa Indonesia menjadi salah satu contoh sukses di kawasan ini dalam hal pembinaan dan pengembangan sepak bola. Pernyataan haru Kapten Timnas Indonesia Jai Izzes soal mimpi besar Timnas Indonesia. Baik sekaligus Kapten Timnas Indonesia Jai Izzes memiliki ambisi besar yang menggetarkan hati para penggemar sepak bola di tanah air. Pemain yang kini memperkuat klub Italia Venezia tersebut mengutarakan impiannya untuk membawa skuad Garuda tampil di Piala Dunia. Dalam sebuah obrolan hangat bersama dengan Tom Hai, rekannya di Timnas Indonesia, Jai Izzes berbagi cerita lewat podcast The Highway. Salah satu impian terbesar adalah bermain di Piala Dunia. Tentu saja dengan Indonesia, itu adalah impian terbesar, ucap dari Jai Izzes penuh dengan semangat. Saat ini perjuangan timnas Indonesia masih berlanjut di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup C bersama raksasa Jepang dan Australia, skuad asuhan Sintayong menempati posisi ketiga. Tom Hai dengan nada bercanda bertanya, apakah kamu juga memimpikannya saat malam ketika Anda sedang tidur atau tidak? Izzes pun menjawab dengan lugas, tentu saja, kadang-kadang saya memikirkannya, terutama saat saya bersama tim Indonesia. Malam hari di kamar saya sering membicarakannya dengan Ragnar. Meski hanya membayangkannya saja, perasaan itu luar biasa, ungkap dari Bang Jai. Bagi Jai Izzes, mimpi bermain di Piala Dunia bukanlah sekedar ambisi pribadi, melainkan semangat kolektif yang ingin dia bagi dengan seluruh anggota tim dan juga pendukung timnas Indonesia. Kehadirannya bersama Tom Hai dan pemain lainnya membawa optimisme baru. Pengalaman internasional mereka menjadi aset penting untuk mengangkat sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ini bukan tentang saya saja, tetapi tentang kami sebagai tim. Kami tahu jalan ini panjang, tapi kami percaya mimpi ini bisa jadi kenyataan, ungkap Jai Izzes. Percakapan ini menggambarkan kuatnya tekad sang kapten untuk membawa timnas Indonesia ke panggung tertinggi sepak bola dunia. Sosok Jai Izzes bukan hanya pemimpin di lapangan, tetapi juga motivator yang menginspirasi seluruh tim.
Di media sosial, para pendukung skuad Garuda pun menyuarakan dukungan mereka. Salah satu komentar penuh dengan harapan berbunyi, "Sedikit lagi Bang Jai, jutaan rakyat Indonesia berdoa untuk mimpi itu, mimpi kita bersama." Erick Thohir siap tunjukkan pada dunia Indonesia bakal menjadi tuan rumah yang baik saat menjamu Bahrain. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan kepastian bahwa timnas Indonesia bakal menyambut kedatangan Bahrain dengan baik dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat sebagai laga ke-7 di grup C. Erick Thohir mengungkapkan kalau dia telah menerima konfirmasi dari AFC setelah melakukan pertemuan dengan Sekjen AFC Datuk Winsor Paul John di Qatar beberapa waktu yang lalu. Timnas Indonesia bakal tetap bertanding di kandangnya untuk melawan Bahrain. Erick Thohir mengungkapkan bahwa sistem keamanan yang ketat bakal tetap diterapkan saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Hal ini mencangkup penggunaan 103 kamera pengawas CCTV yang terpasang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, serta penerapan Garuda ID untuk semua penonton. "Jadi kami siap jadi tuan rumah yang baik untuk pertandingan kandang selanjutnya melawan Bahrain," ungkap dari Erick Thohir. Dengan langkah-langkah ini diharapkan pengalaman penonton menonton pertandingan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman bagi semua penggemar. Sebelumnya pihak Bahrain mengklaim menerima ancaman dari para pendukung timnas Indonesia yang berupa teror dan ancaman pembunuhan. Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga sportivitas dan keamanan dalam dunia olahraga, terutama saat melibatkan negara-negara yang berbeda. Dengan adanya insiden ini diharapkan semua pihak bisa lebih menghargai satu sama lain dalam konteks pertandingan internasional. Sintayong dapat kabar baik dari Eropa, si anak hilang cetak rekor di Belanda. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapatkan kabar baik dari salah satu punggawa Garuda yang mentas di kasta teratas Liga Belanda. Pelatih Sintayong bisa sedikit gembira setelah salah satu anak asuhnya di skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia yang baru saja menorehkan rekor impresif. Adalah Eliano Reijnders. Pemain 24 tahun itu kembali mencatatkan menit bermain bersama klubnya PSV Zwolle di kasta teratas Liga Belanda. Menghadapi RKC Waalwijk pada pekan ke-17 Eredivisie, Sabtu dini hari, Eliano Reijnders kembali dipercaya turun sebagai starter. Dirinya mengisi posisi bek kanan dan berhasil membantu PSV Zwolle raih poin setelah menahan imbang Waalwijk di markas lawan. Bertanding di Mandenmaker Stadium, skuad asuhan Johnny Jansen tersebut bermain imbang 1-1. Hasil ini membuat PSV Zwolle naik satu peringkat ke posisi 13 klasmen Liga Belanda dengan torehan 17 poin. Sementara itu bagi Eliano Reijnders, penampilannya kali ini membuat ex-Jong Utrecht tersebut pecahkan sebuah rekor. Menurut laman resmi klub disebutkan bahwa Eliano Reijnders berhasil mencatatkan rekor pribadi sebagai pemain yang mencapai 100 penampilan buat PSV Zwolle. Berbekal rapor impresif itu menarik dinantikan kiprah Eliano Reijnders saat memperkuat timnas Indonesia nanti. Sebagai informasi, Eliano Reijnders sempat kesulitan menembus skuad utama timnas Indonesia setelah resmi menjadi WNI bulan September lalu. Tercatat sejauh ini Eliano Reijnders baru sekali torehkan caps buat timnas Indonesia, yaitu saat menahan imbang Bahrain di matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sisanya Eliano Reijnders absen dan harus menyaksikan laga dari bangku cadangan saat Indonesia bertanding.